Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin atau kama qala. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam karunia dan kasih sayang Allah dan sehat walafiat. Alhamdulillah kita sudah bisa menikmati betapa indah dan nikmatnya menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita sudah bisa memperbaiki kualitas diri kita dan mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita juga makin bertambah. Kan tetapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, puasa kita rasanya masih belum cukup, karena boleh jadi kita sering ngomong yang kurang terkendali. Boleh jadi kita masih melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Oleh karena itu tadi saya mengutip hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada orang yang puasa, mewajibkan pada kita semua umat beliau untuk membayar zakat fitrah yang tujuannya apa? Yang pertama adalah tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan orang-orang yang puasa dari apa? Dari hal-hal yang sia-sia dan omongan-omongan yang tidak sepatutnya. Wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan pada orang-orang miskin. Saudaraku, dengan kata lain, sebenarnya ibadah puasa meskipun ini ibadah individual untuk menguji kejujuran kita, keikhlasan kita, ruhaniyah kita, akan tetapi tidak terlepas dari bahwa ibadah puasa itu juga dalam rangka membangun komitmen dalam diri kita, supaya kalau kita dilatih lapar dan haus dari fajar sampai dengan terbenamnya matahari, itu supaya kita memiliki satu kesadaran bahwa betapa berat saudara-saudara kita yang hidup dalam serba kekurangan, hidup dalam kefakiran, hidup dalam kemiskinan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja susah. Oleh karena itulah ibadah puasa kita itu menjadi tidak lengkap, tidak sempurna kalau tidak disempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, saumul abdi mu'allakun bainas samai wal ard. Ibadah puasa atau pahala orang-orang yang puasa itu digantung di antara langit dan bumi sampai dia bayar zakat fitrahnya. Karena itu zakat fitrah diwajibkan dibayar sebelum datangnya sholat Idul Fitri. Sebab kalau sampai zakat fitrah itu dibayar setelah sholat Idul Fitri, itu tidak kemudian bermakna sebagai zakat fitrah, tapi berarti sebagai sedekah biasa. Tentu ini dua hal yang berbeda, karena zakat fitrah itu hukumnya menjadi wajib bagi orang yang puasa dan keluarganya. Sementara kalau sedekah biasa ya namanya juga sedekah biasa, sehingga kualitas ibadahnya juga berbeda. Saudaraku muslimin muslimah di mana saja Anda berada, oleh karena itu marilah kita manfaatkan ibadah puasa kita itu untuk menanamkan jiwa sosial kita. Karena itu zakat fitrah ini sebagai sedekah wajib, ya, sebagai perintah wajib yang harus kita bayarkan, dan itu sekali lagi harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Kenapa demikian? Karena ada fungsi supaya saudara-saudara kita nanti di hari raya itu mereka tidak lagi harus meminta-minta atau mengais rezeki dengan cara yang susah, sementara banyak saudara-saudaranya yang berada dalam kemampuan itu menikmati kebahagiaan. Inilah sesungguhnya inti daripada perintah zakat fitrah itu. Tetapi ini dalam pengertian yang sempit. Tentu ada yang lebih penting lagi, karena kewajiban zakat
fitrah, tentu ini nanti masih ada tambahan lagi, yaitu kewajiban zakat mal bagi mereka yang sudah memiliki kepemilikan minimal yang disebut dengan nisab dan rentang waktu aman selama 1 tahun itu. Oleh karena itu, ini yang menjadi makna penting, bahwa ibadah puasa kita itu di satu sisi memang membangun kesolehan individual, tapi juga yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki kesolehan sosial. Karena tidak ada artinya kita itu ibadah maksimal, sementara masih ada saudara-saudara kita yang kekurangan itu. Mereka hidup sengsara, bahkan untuk makan pun susah. Lebih-lebih ketika ada pandemi COVID-19 ini yang kita harus lebih banyak menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk membantu menolong saudara-saudara kita. Jika dengan demikian entitas kita sebagai hamba Allah itu menjadi lengkap. Ya, kita secara individual kita itu patut menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dan menjalankan perintah-perintahnya dengan baik. Namun di sisi sosial kita juga kita memiliki kepedulian, memiliki ketakwaan, karena kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk bayar zakat fitrah dan zakat mal. Tentu saja syukur-syukur dilengkapi, disempurnakan dengan infak dan sedekah. Mudah-mudahan kita semua tidak ada yang merasa berat, karena itulah kesempurnaan ibadah puasa kita harus kita sempurnakan, dan insya Allah pahala kita tidak digantung oleh Allah di antara langit dan bumi. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rezeki yang mudah bagi kita semua, dan saudara-saudara semua juga diberi kemudahan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.